Hari ini kita bakal mengupdate isu dipecatnya Mark Ruffalo dari Marvel, bahkan juga pemeran dari She-Hulk Tatiana Maslany juga kabarnya bakal dipecat dari Marvel gara-gara dua aktor juga aktris ini vokal terkait dengan isu-isu politik global, salah satunya kayak Free Palestine gitu ya, kemudian juga menghina Donald Trump. Dari Mark Ruffalo juga akhirnya berdampak dengan karirnya gitu. Dampaknya adalah kita tahu sendiri bahwa Mark Ruffalo dan juga Tatiana Maslany ini mungkin mereka udah sadar gitu, tapi seolah-olah mereka lupa bahwa mereka tuh kerja sama Disney ya. Kita tahu sendiri bahwa kulit luarnya ya, kita sering bahas kita Disney juga sedikit banyaknya terikat dengan beberapa jaringan-jaringan politik gitu, atau mungkin isu-isu tertentu, mendukung ini mendukung itu gitu. Dan akhirnya wajar bahwa fans mengatakan bahwa mereka bakal dipecat nih, sehingga ini headline naik sampai di titik sekarang gue udah mulai muak akhirnya, dan gue udah ngulik akhirnya cari, dan kalian juga banyak juga di kolom komentar bahas bang, dan akhirnya gue simpulkan dapat updatean terbaru bahwa Mark Ruffalo langsung mengkonfirmasi setelah isu ini mencuat, bahwa dia bilang bahwa sejauh ini yang aku tahu enggak ya, karena aku berhubungan baik dengan mereka. Dan akhirnya ini dibantah langsung sama Mark Ruffalo, karena emang mau nggak mau memang Bruce Banner ataupun Hulk ini akan banyak memerankan karakternya lagi ke depan. Yang terdekat tentu saja Spider-Man Brand New Day, kemudian juga Secret Wars dia juga ada di sana, karena memang jantungnya cerita dari Multiverse Saga mau nggak mau ada di sosok Bruce Banner, karena memang ini berhubungan dengan cerita ketika ia di Avengers Endgame, ketika balik untuk menjelaskan ke Ancient One bahwa mereka akan mengembalikan Infinity Stone. Keputusan ini yang akhirnya membuat Ancient One memberikan Time Stone, dan keputusan para Avengers juga salah satunya dibuat oleh si Bruce Banner ini, karena dia seorang ilmuwan plus juga sebagai Hulk di sini dia punya kekuatan, punya otak juga, sehingga dampak yang dia lakukan itu yang dianggap benar itu akan berhubungan dengan incursion yang terjadi nanti di Doomsday dan juga Secret Wars. Mau nggak mau aktor dari Mark Ruffalo ini ya harus gabung di sini. Nggak sempet yang namanya recast kalau beneran Disney pengen ngambil beberapa langkah yang ekstrim memecat si Mark Ruffalo ini, karena emang udah dibaca kayaknya sama si Ruffalo, dia udah tanda tangan kontrak kali ya, belum gue bakal gini, mungkin bahkan mereka udah sempat syuting bla bla bla. Nggak mungkin dong gue dipecat, gue udah syuting gitu. Jadi cukup aman menurut gue. Dari update terbaru dia bilang bahwa selama ini menurut gue hubungan gue dengan Disney dan juga Marvel baik-baik aja. Jadi ya itu jawabannya ya buat teman-teman semuanya masih risau benerankah dipecat, itu semua hoax. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Mark Ruffalo wajar nggak dipecat karena memang dia aktor yang cukup krusial, penting, Avengers OG gitu ya. Nah sekarang gimana dengan Tatiana Maslany? Di pertengahan Maret 2025 gue ingat bahwa ada isu-isu kalau dia bakal balik lagi di Doomsday. Bahkan banyak banget berita-berita besar di media besar juga bilang bahwa Tatiana Maslany akan memerankan She-Hulk dan perannya itu sangat besar. Tiba-tiba Tatiana Maslany di sini ikut dengan pergerakan membela Palestina dan sebagainya. Udah mulai isu-isu juga dipecat, dan bahkan sempat ada beberapa media menggiring opini bahwa Tatiana Maslany mengatakan langsung bahwa dia tidak akan bekerja dengan Disney dalam bentuk apapun. Nah setelah gue cari-cari lagi, ternyata nggak ada yang benar-benar membenarkan, nggak ada tayangan manapun Tatiana Maslany bilang kayak gitu. Jadi ini permainan media lagi-lagi gitu, karena memang wajar ini dikaitkan dengan karirnya, dia membela barisan kanan dan sebagainya. Jadi wajar ya gejolak-gejolak politik yang ada di global terkait dengan sosok ini, karena dia juga ikon yang cukup terkenal. Sebelum dia kerja sama Marvel dia udah terkenal duluan gitu. Kenapa Marvel milih dia ya, karena dia udah bagus actingnya gitu. Dan sekarang baru-baru ini gue dapat informasi, ternyata di sini Entertainment Weekly baru aja mengupdate wawancara doorstop kayak gitu dengan Tatiana Maslany. Dia bilang bahwa gimana nih, apakah She-Hulk bakal kembali di Avengers Doomsday? Dia cuma bilang kayak gini tuh, you will never know, I don't know, do you know? Jadi ya dengan jawaban yang ngakak kayak gini, ketw kayak gitu, nggak ada tekanan apapun, ya jelas semua itu bantahan, jadi salah gitu. Jadi kalau orang-orang bilang bahwa Tatiana Maslany akan dipecat sama Disney, pecat dari Marvel, lagi-lagi sama kayak kasus dari Mark Ruffalo tadi, salah besar, hoax ataupun hoax ya guys. Jadi aman banget. Jadi menurut gue masih ada harapan bahwa si Hulk, Bruce Banner juga sebagai Hulk, Mark Ruffalo ini
tetap bakal memerankan peran mereka di Doomsday ataupun di Secret Wars, karena memang kita juga sempat lihat konsep art yang memperlihatkan dunia Hulk tuh banyak banget gitu. Kalau teman-teman lihat di layar tuh, ini kan udah tersebar beberapa bulan ataupun tahun yang lalu gitu. Dengan konsep art seperti ini, artinya peran dari Bruce Banner juga Jennifer Walters di masa depan akan sangat penting gitu. Terutama ngomongin tentang Jennifer Walters, banyak banget kalian yang nggak suka dengan seriesnya, tapi perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya dalam cerita komiknya itu si Hulk punya peran yang sangat penting, bahkan dia ditangkap langsung sama TVA karena mengacaukan timeline, mengacaukan multiverse. Kayaknya itu juga akan diterapkan sama tim dari Kevin Feige dan juga Russo Brothers terkait dengan si Hulk ini, karena dia selain Deadpool, dia adalah satu-satunya karakter yang bisa melakukan breaking the fourth wall, bahkan langsung masuk ke sistem. Dia ketemu sama Kevin Feige versi robot, itu bukan cuma sekedar cerita-cerita ngehe doang yang ada di seriesnya. Itu punya cerita dan juga dampak yang sangat penting nanti di Doomsday. Dia bisa keluar langsung ketemu sama penulisnya. Memang anggapan kita lelucon awalnya, tapi kalau diseriusin sama Russo Brothers ini ngeri parah ceritanya. Karena emang beberapa isu yang kita dapatkan sejak Desember 2025, kalau si Hulk ini akan punya role yang sangat penting di awal sampai akhir. Dia itu setidaknya akan menjadi sosok tour guide bagi kita para penonton. Bukan Deadpool yang punya versi lebih banyak, kabarnya memang si Hulk yang akan mengajak penonton bahwa ini akan terjadi, ini incursion ya, dunia kami hancur. Kalian bisa lihat tuh di sini. Itu menjelaskan secara singkat, itu akan dilakukan sama si Jennifer Walters. Dan pertemuan antara Deadpool dan Jennifer Walters, kalian bayangkan se-epic apa mereka melakukan breaking the fourth wall. Bahkan ada beberapa isu, ini sebenarnya bukan teori lagi tapi rumor yang mengatakan bahwa nanti di Doomsday akan ada cerita World War Hulk versi kecil. Karena memang hak IP dari World War Hulk itu dipegang sama di luar dari Marvel, akhirnya mereka bikin cerita World War Hulk itu nanti di Avengers Doomsday. Nanti di satu titik dikabarkan bahwa bukan lagi Smart Hulk yang ada nanti di Avengers Doomsday akibat apa yang terjadi di Spider-Man Brand New Day. Di sini Bruce Banner akhirnya berubah menjadi Hulk yang versi sangar lagi, versi jahat lagi, versi amburadul lagi, versi ngamuk lagi. Dan kita akan lihat langsung nanti di Avengers Doomsday Bruce Banner yang sepenuhnya Hulk yang sejatinya ada dalam komiknya ataupun di film The Incredible Hulk. Dan disitulah mungkin peran dari Jennifer Walters akan menenangkan si Bruce Banner ini untuk bisa tenang, tapi dia akan ngamuk, dia akan melawan Dr. Doom dan sebagainya, dia akan mengacaukan banyak hal, menghancurkan kota. Jadi itu mungkin peran yang sangat penting nanti dari dunia Hulk ini. Makanya kenapa ada konsep hardnya khusus ada dunia Hulk di sini. Tentu saja itu sedang disetup untuk cerita World War Hulk. Jadi semoga aja benar, karena memang ini bukan teori lagi itu adalah rumor yang udah mulai mendekati kebenaran itu. Dengan beraninya Bruce Banner, Mark Ruffalo ini, beraninya Tatiana Maslany bahwa mereka aman karirnya di Marvel ini. Jadi lagi-lagi isu itu berhasil ditepis menurut gue, jadi aman banget gitu ya. Di update yang terakhir kita baru aja dapat update yang cukup mengejutkan dan heboh. Sebenarnya ini udah diteorikan lama, tapi entah dengan beberapa pembenarannya bikin gue seneng gitu. Karena emang dari skuper-skuper akun-akun terpercaya, Daniel RPK juga mengatakan langsung bahwa sebenarnya spaceship ataupun Marvel One atau kapal dari Fantastic Four yang kita lihat di ending dari film Thunderbolt di post credits-nya itu ternyata bukan cuman Fantastic Four aja, bener ada Dr. Doom, tapi ada ketambahan satu lagi. Tentu saja adalah Steve Rogers. Jadi di dalam spaceship itu nanti ada Fantastic Four, kemudian juga yang kedua ada Dr. Doom plus juga Steve Rogers, di mana mereka ada di universe yang sama. Lagi-lagi teori yang kita selama ini menjelaskan bahwa sebenarnya Dr. Doom awalnya baik, itu makin dibenarkan dengan beberapa rumor-rumor, bocoran-bocoran dari Scooper ini bahwa Steve Rogers menganggap si Dr. Doom ini baik karena dia punya solusi untuk bisa mengatasi incursion. Makanya Steve Rogers ini bisa ikut di pesawatnya si Fantastic Four untuk bisa menyelamatkan multiverse, bisa menyelamatkan universe mereka. Jadi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya Dr. Doom itulah penjahatnya gitu. Tapi untuk membahas semua itu kayaknya kita bakal pisah di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe dulu, karena memang video ini khusus saja untuk berita dipecatnya Mark Ruffalo dari Marvel. Jadi ini cuman sekedar ngasih hal-hal yang gatel aja untuk kalian semuanya. Jadi kita akan lanjutkan besok terkait dengan beberapa teori-teori menarik lainnya. Dan untuk sementara gue pengen persilakan kalian berteori dulu di kolom komentar di bawah terkait dengan adanya Steve Rogers di kapal Fantastic Four itu, dan juga bagaimana update terkait dengan peran dari Bruce Banner juga Jennifer Walters nanti yang ada di Doomsday. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Itulah dia sementara update kita untuk Avengers Doomsday Marvel hari ini. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.